Welcome, enjoy the fresh fruits. Jika kalian berpikir sunat atau ujian nasional adalah momen paling menakutkan menuju kedewasaan, maka kalian harus bersyukur tidak lahir sebagai pria suku Satermawe di pedalaman Amazon. Di sana, seorang bocah laki-laki tidak dianggap pria sejati hanya karena suaranya sudah memberat atau kumis tipis mulai tumbuh. Mereka harus melewati sebuah inisiasi brutal yang melibatkan ribuan serangga dengan sengatan paling mematikan di dunia, yang rasa sakitnya setara dengan ditembak pistol sungguhan. Ini adalah kisah tentang keberanian, air mata yang ditahan, dan sarung tangan anyaman yang mengubah bocah ingusan menjadi pejuang rimba yang disegani. Jauh di kedalaman hutan hujan Amazon yang lembab dan penuh misteri, hiduplah suku Satermawe yang dikenal sebagai orang-orang tangguh. Mereka mendiami wilayah perbatasan antara negara bagian Amazonas dan Pará di Brasil, sebuah area yang isolasinya masih sangat terjaga. Bagi suku ini, hutan bukan sekadar tempat tinggal, melainkan medan perang abadi di mana hanya yang terkuat yang berhak bertahan hidup. Sejak kecil, anak-anak Satermawe sudah dididik untuk akrab dengan bahaya yang mengintai di balik rimbunnya pepohonan. Mereka diajarkan berburu, mengenali tanaman obat, dan tentu saja, menghormati roh-roh leluhur yang menjaga keseimbangan alam. Namun, ada satu pelajaran pamungkas yang harus mereka hadapi saat menginjak usia remaja, sebuah gerbang pemisah antara masa kanak-kanak yang riang dan masa dewasa yang penuh tanggung jawab. Suku ini memiliki filosofi unik bahwa seorang pria tidak boleh hanya kuat secara fisik, tetapi juga harus memiliki mental baja yang tahan banting. Mereka percaya bahwa kehidupan di masa depan akan penuh dengan penderitaan dan rasa sakit yang tidak terduga. Oleh karena itu, seorang pemimpin keluarga harus sudah terbiasa dengan rasa sakit itu agar tidak cengeng saat menghadapi masalah yang sesungguhnya. Untuk membuktikan kesiapan mental tersebut, para tetua adat telah mewariskan tradisi turun-temurun yang disebut Tucandera. Ini bukan sekadar upacara potong tumpeng, melainkan ritual penyiksaan fisik yang disengaja dan terukur. Tujuannya adalah menempa jiwa sang anak agar sekeras batu karang di tengah gempuran ombak kehidupan. Para ibu di suku ini akan memandang anak laki-laki mereka dengan tatapan campur aduk antara bangga dan cemas saat hari inisiasi tiba. Mereka tahu bahwa anak yang mereka timang dulu sebentar lagi akan menjerit dalam diam menahan siksaan. Namun, ini adalah jalan takdir yang wajib dilalui, karena tanpa ritual ini, seorang laki-laki tidak akan pernah dianggap punya wibawa di mata komunitasnya. Bintang utama sekaligus algojo dalam ritual ini adalah Paraponera clavata, atau yang lebih dikenal dunia sebagai semut peluru, bullet ant. Jangan tertipu dengan ukurannya yang hanya sekitar 2,5 cm, karena serangga hitam pekat ini menyimpan senjata biologis yang mengerikan. Sesuai namanya, sengatan semut ini digambarkan rasanya persis seperti ditembak peluru panas yang menembus daging. Seorang entomolog terkenal bernama Justin Schmidt pernah membuat indeks rasa sakit sengatan serangga, dan semut peluru menduduki peringkat tertinggi, yaitu skala 4. Schmidt menggambarkan rasa sakitnya seperti berjalan di atas arang yang membara dengan paku berkarat menancap di tumit kaki. Rasa sakit ini murni, brilian, dan listrik yang menyambar-nyambar ke seluruh sistem saraf tanpa ampun. Semut ini memiliki racun saraf bernama poneratosin yang bekerja melumpuhkan transmisi sinaptik di dalam tubuh korbannya. Racun ini tidak mematikan bagi manusia sehat, tapi efek sampingnya bisa membuat orang dewasa menangis meraung-raung minta ampun. Rasa sakitnya tidak hanya sesaat, tapi bisa bertahan bergelombang selama 24 jam penuh tanpa henti. Di hutan Amazon, hewan predator lain seperti jaguar atau ular berbisa sekalipun cenderung menghindari sarang semut ini karena tahu betapa fatal akibatnya. Namun, suku Satermawe justru mencari mereka, mengumpulkan ribuan ekor untuk dijadikan alat uji nyali bagi anak-anak mereka. Ini menunjukkan betapa ekstremnya standar keberanian yang mereka tetapkan. Bayangkan saja, satu sengatan saja bisa membuat tangan orang dewasa bengkak dan demam tinggi.
Lalu bagaimana rasanya jika ratusan semut ini menyengat secara bersamaan di kedua tangan yang terkunci? Itulah definisi neraka dunia yang harus dicicipi oleh para calon pejuang Satermawe demi status sosial. Proses inisiasi dimulai jauh sebelum ritual utama, yaitu dengan tahap pencarian semut ke dalam hutan belantara. Tugas ini biasanya dilakukan oleh para tetua adat atau dukun suku yang sudah berpengalaman menangani serangga berbahaya ini. Mereka akan menelusuri akar-akar pohon besar tempat koloni semut peluru biasanya bersarang dan menjaga ratu mereka. Cara menangkapnya pun harus hati-hati. Para tetua menggunakan ramuan herbal alami dari daun cashew yang berfungsi sebagai obat bius. Semut-semut yang terkena asap atau cairan ramuan ini akan pingsan sementara dalam keadaan mabuk. Dalam kondisi tidak sadar inilah, ratusan semut dikumpulkan dan dibawa kembali ke desa untuk persiapan selanjutnya. Suasana desa mulai tegang namun penuh antusiasme, kaum wanita mulai menyiapkan makanan dan minuman fermentasi untuk pesta adat. Sementara itu, para pria sibuk meramu senjata yang akan dipakai untuk menguji mental anak-anak mereka. Tidak ada rasa dendam atau niat jahat, semua dilakukan atas dasar tradisi suci yang dihormati semua pihak. Si anak laki-laki yang akan diinisiasi juga harus melakukan persiapan mental dan spiritual, seringkali dengan berpuasa atau mengasingkan diri sejenak. Dia harus membersihkan pikirannya dari rasa takut, meskipun mustahil untuk tidak gemetar membayangkan apa yang akan terjadi. Teman-teman sebayanya yang belum giliran hanya bisa menonton dengan ngeri, tahu bahwa suatu hari nanti mereka juga akan berada di posisi itu. Momen pengumpulan semut ini adalah tahap krusial karena jumlah semut harus cukup banyak untuk memenuhi 2 sarung tangan anyaman. Jika semutnya kurang, maka efek terapinya dianggap tidak maksimal. Semuanya harus sempurna karena ini menyangkut harga diri keluarga dan masa depan si anak. Setelah semut-semut terkumpul dalam keadaan pingsan, para tetua mulai menganyam sarung tangan khusus dari serat tanaman hutan. Sarung tangan ini bentuknya mirip dengan sarung tangan oven besar yang menutupi seluruh telapak hingga pergelangan tangan. Di sela-sela anyaman itulah, semut-semut yang sedang tidur diselipkan satu persatu dengan posisi strategis. Bagian paling sadis dari perancangan sarung tangan ini adalah posisi semutnya. Mereka diletakkan dengan bagian penyengat, pantat, menghadap ke dalam sarung tangan. Artinya, begitu tangan dimasukkan, kulit akan langsung bertemu dengan ratusan jarum beracun yang siap menusuk. Tidak ada celah untuk menghindar di dalam ruang sempit anyaman tersebut. Semut-semut itu dibiarkan di sana sampai efek obat biusnya hilang dan mereka mulai sadar kembali. Bisa dibayangkan betapa marahnya semut-semut itu saat bangun. Mereka terperangkap, bingung, dan agresif ingin keluar. Kemarahan ribuan semut inilah yang akan disambut oleh tangan halus sang bocah Inisia. Waktu tunggu antara semut bangun dan ritual dimulai adalah momen yang paling mencekam. Suara desis atau gerakan-gerakan kecil dari dalam sarung tangan menjadi sinyal bahwa alat penyiksaan sudah siap digunakan. Para tetua memeriksa sekali lagi untuk memastikan tidak ada semut yang bisa lolos keluar, melainkan harus melampiaskan amarahnya ke dalam. Sarung tangan ini bukan sekadar aksesoris, melainkan simbol rahim ibu pertiwi yang keras namun mendidik. Memasukkan tangan ke dalamnya berarti siap menerima pelajaran paling pahit dari alam. Ini adalah Glove of Horror yang didesain secara arsitektural untuk memberikan rasa sakit maksimal dalam waktu singkat. Saat yang ditunggu tiba, sang bocah dengan wajah yang dilumuri arang hitam, sebagai simbol kekuatan, maju ke tengah lingkaran. Diiringi tabuhan drum dan nyanyian suku, dia harus memasukkan kedua tangannya ke dalam sarung tangan terkutuk itu secara sukarela. Begitu tangan masuk, ratusan semut yang marah langsung menyengat serentak, menyuntikkan racun neurotoksin ke dalam pori-pori kulit. Aturan mainnya sangat ketat. Tangan harus tetap berada di dalam sarung tangan minimal selama 10 menit. Selama waktu itu, sang bocah tidak boleh menangis histeris atau melepaskan sarung tangan tersebut, atau dia akan dianggap gagal dan memalukan keluarga. Sebagai pengalihan rasa sakit, mereka diharuskan menari mengikuti irama musik bersama para pria dewasa lainnya.
Tarian ini bukan tarian gembira, melainkan gerakan refleks tubuh yang mencoba menahan lonjakan rasa sakit yang luar biasa. Mata mereka seringkali terbelalak kosong, keringat dingin bercucuran deras, dan napas tersengal-sengal menahan jeritan. Racun mulai bekerja, membuat tangan terasa terbakar api neraka, lalu perlahan mati rasa dan lumpuh menjalar hingga ke lengan atas. Para tetua dan anggota keluarga di sekelilingnya terus bernyanyi dan memberi semangat, seolah menyalurkan energi agar si bocah tidak pingsan. 10 menit terasa seperti 10 tahun bagi mereka yang sedang disengak. Setiap detiknya adalah pertarungan mental antara ingin menyerah atau bertahan demi kehormatan. Ketika sarung tangan akhirnya dilepas, tangan bocah itu biasanya sudah bengkak parah, memerah, dan tak bisa digerakkan sama sekali. Namun, siksaan belum berakhir di situ, karena efek racunnya akan terus menyiksa selama 24 jam ke depan dengan rasa ngilu yang menusuk tulang. Seringkali mereka akan mengalami halusinasi dan gemetar hebat akibat dosis racun yang masif. Kenyataan paling gila dari tradisi ini adalah bahwa ritual ini tidak bersifat one-time event. Seorang laki-laki Satermawe harus menjalani prosesi ini setidaknya 20 kali sepanjang hidupnya untuk dianggap inisiasi penuh. Jadi, selamat dari satu sesi bukanlah akhir, melainkan awal dari rangkaian penderitaan panjang di masa muda mereka. Pengulangan ini memiliki makna filosofis yang dalam tentang konsistensi dan ketahanan jangka panjang. Hidup tidak hanya memberikan satu masalah lalu selesai, melainkan masalah yang datang bertubi-tubi. Dengan mengulang ritual ini berkali-kali, mereka belajar bahwa rasa sakit adalah bagian dari rutinitas yang harus ditaklukkan, bukan dihindari. Bagi mereka yang berhasil menyelesaikan rangkaian inisiasi ini, status sosial mereka akan naik drastis. Mereka dianggap layak menjadi prajurit, pemburu utama, bahkan calon kepala suku di masa depan. Bekas luka dan memori rasa sakit itu menjadi medali tak kasat mata yang mereka banggakan di hadapan wanita dan musuh. Meskipun terdengar barbar bagi kacamata orang modern, ritual ini adalah cara efektif suku Satermawe menjaga identitas dan kekuatan mereka. Di tengah ancaman penebangan hutan liar dan modernisasi yang menggerus budaya asli, tradisi semut peluru menjadi benteng pertahanan karakter mereka. Mereka membuktikan bahwa mereka adalah manusia yang tidak bisa dipatahkan oleh rasa sakit fisik. Pada akhirnya, ritual ini mengajarkan kita bahwa kedewasaan memang butuh pengorbanan yang tidak murah. Bagi anak-anak Satermawe, menjadi laki-laki bukan soal umur, tapi soal seberapa kuat tanganmu menahan sengatan ribuan peluru hidup demi melindungi apa yang kamu cintai.